Lebih baik jadi raja di tempat yang kecil daripada menjadi prajurit di tempat yang besar. Masing-masing kita ini diciptakan oleh Allah, diciptakan Tuhan, punya keunggulan. Maju mundurnya gerakan pramuka bukan karena kakuarannya, gak ada apa-apanya kakuaran mah. Jambore ranting. Jambore ranting. Dan saya minta target adalah 2000 peserta. Ini yang paling menarik nih Kak, bahwa perbedaan dengan kuaran-kuaran lain, ya kita itu punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam cemerlang. Cerdas, modern, gemilang. Berjumpa kembali dengan saya Kak Imam di Baskraja Podcast edisi spesial, yaitu kita akan bersama dengan Kak Kuaran dari Keramat Jati, yaitu Kak Samsul Hadri. Selamat datang Kak di podcast Baskraja. Selamat datang Pada hari ini. Sehat selalu ya Kak. Alhamdulillah sehat. Kakak juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah kakak-kakak sekalian, dengan hadirnya Kak Kuaran dari Ranting Keramat Jati, kita akan mengupas dan mengenal lebih dekat dengan Kak Samsul Hadri. Baik, silakan Kak untuk memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Kak Iman waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Samsul Hadri. Saya lahir di Bukit Tinggi 5 Januari 69 dan sekarang saya tinggal di Lubang Buaya Kak. Lubang Buaya. Ya, walaupun tugas saya di Keramat Jati. Keramat Jati. Iya, mungkin magnet Keramat Jatinya ini yang lebih tinggi gitu ya. Nah, saya hampir dibesarkan lama di Lubang Buaya. Ya. Nah, kemudian di SMA-nya saya lulus di kampung, yaitu di kota Solok. Solok, masih di Sumatera Barat gitu. Nah, kuliah di Sumatera Barat, yaitu di IKIP Padang. IKIP Padang. Iya, itu sedikit perkenalan bagi saya. Jabatan sebagai Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Keramat Jati periode 2023-2026. Ya, betul. Alhamdulillah pada tahun kemarin saya diminta oleh rekan-rekan di Keramat Jati untuk bisa masuk dan sebagai peran serta berkecimpung di Gerakan Pramuka. Dan memang saya tahun kemarin ikut KMD Kak. Oh, KMD, kursus prajurit dasar. Iya, dari situlah asal mula saya mengenal atau harus mendalami pramuka gitu Kak. Iya. Langsung terpilih melalui proses melalui proses musran. Terpilihlah dan dipercaya menjadi Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Keramat Jati untuk periode 2023-2026. Iya. Wah. Nah, sekarang aktivitas dari kakak ini dan kegiatannya apa aja nih Kak? Untuk kedinasan memang saya ini menjadi kepala sekolah SMP Negeri 50 Jakarta yang di Komplek Kodam Kak. Kodim ya nyebutnya Kak ya. Kodim. Iya. Ya. Nah, saya di situ. John Ankup situ ya. Nah, ya. Nah, saya dari tahun 2021 Kak. Oh, 2021. 2021 diangkat menjadi kepala sekolah di SMP itu. Selain itu juga saya memang dari tahun 1999
menjadi kepala sekolah swasta, yaitu sekolah SMP PGRI 30 di Lubang Buaya, dan pernah menjadi kepala sekolah SMA PGRI 24 di Lubang Buaya. Di Lubang Buaya. Nah, itu aktivitas, dan sekarang menjadi pembinanya lah di sana, tapi fokus di SMP Negeri 50 Jakarta. Jakarta. Iya. Wah, luar biasa. Berarti sebelum menjadi Kak Kuaran juga sudah sering menjadi pimpinan seperti itu ya Kak ya. Berarti untuk organisasi nih, organisasi yang Kakak ikuti sepertinya banyak nih. Bagaimana cara mengatur untuk waktunya tuh Kak? Iya. Organisasi ya, yang pertama ya sekarang memprioritaskan sebagai Ketua Kuaran Keramat Jati ini. Iya. Ya, itu jadi unggulan pertama jadi lah. unggulan pertama. Karena baru Organisasi, Kak, iya, baru. iya. Nah, tapi sebelumnya saya pernah menjadi ketua cabang di organisasi PGRI. Organisasi PGRI. Nah, sekarang menjadi wakil ketua PGRI Kota Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nah, kemarin ini diminta lagi saya menjadi sekretaris MKKS SMP Provinsi DKI Jakarta, sekretaris 1. Sekretaris 1. Ya, dia sekretarisnya ada 3, sekretaris umum, sekretaris 1, sekretaris 2 ya. Jadi itu di kedinasan. Di kedinasan. Kedinasan. Itu jabatan-jabatan yang tinggi. Itu ngatur waktunya gimana itu Kak ini? Iya. Ya, buat pembelajaran kita ya, buat pembelajaran kita semua untuk mengatur waktu dengan padatnya organisasi dan juga jabatan-jabatan yang Kakak pegang sekarang ini. Jadi untuk mengatur waktu itu, Kak, memang kita harus sinergis, dan kalau bisa dalam kegiatan melakukan roda organisasi, kita harus bisa membagi tuntas semua kegiatan dan mendelegasikan ke struktur kita dengan baik, dan harus kerja timnya harus kuat gitu. Strukturnya berjalan dengan baik. Strukturnya berjalan. Jadi jangan kita monoton, jangan kita menjadi pemeran utama di sana, ya. Tetapi kita penggeraknya, menjadi motornya, ya, memanage-nya dengan baik. Nah, jadi harus bisa mengatur itu. Walaupun ya tadi kan saya bilang, jadi Kakuaran, jadi wakil ketua PGRI Jakarta Timur, cakupannya itu besar kan, menjadi sekretaris MKKS Provinsi, seprovinsi DKI Jakarta gitu loh. Nah, jadi ini harus kita atur sedemikian rupa gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Kuaran kita, Kak Kuaran dari Keramat Jati. Bicara tentang Kuaran Keramat Jati, ini Kakak sebagai ketua Kuartir Ranting, itu visi dan misi bisa disampaikan Kak? Iya, untuk visinya gitu ya, Kuartir Gerakan Pramuka Keramat Jati ini kita tidak muluk-muluk ya, kita menginginkan, kita mentargetkan supaya menjadi gerakan pramuka tergiat. Syukur-syukur kita menjadi yang unggul di nasional nantinya. Di nasional? Iya. Itu nggak muluk-muluk ya? Nggak muluk-muluk gitu. Belum internasional. Belum internasional. Masih ada lagi internasional. Masih ada lagi. Karena kalau terlalu tinggi nanti kita bahaya juga kan. Iya. Tapi harus bisa. Yang namanya harus. Cita-cita gitu Kak. Karena kita Kuartir Ranting itu kan memang setingkat dengan kecamatan. Iya. Setingkat dengan kecamatan, kita pun akan bersaing-saing juga dengan Kuartir Ranting lainnya. Untuk misinya Kak? Nah, untuk misi memang ini ada 6 misi yang harus kita lakukan, yang harus kita coba ya untuk mensinergiskan dengan visi kita ya. Memang ini pertama itu menginovasi pendidikan kepramukaan sebagai pendidikan non formal yang unggul gitu Kak. Kemudian menarik bagi peserta didik, serta kuat untuk kaum muda ini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin di Keramat Jati. Nah, itu kita harapkan. Dan yang kedua,
menjadikan anggota dewasa sebagai teladan kunci bagi kaum muda dan para pemangku kepentingan gerakan pramuka melalui peningkatan kapasitasnya dan tata kelola serta terapan yang profesional gitu. Kemudian yang ketiga itu mewujudkan perencanaan, pengembangan dan pengerjasamaan program gitu, keterpaduan gitu, yang berkualitas, kemudian sistematis, partisipan dan terkendali. Kemudian yang keempat, meningkatkan kapasitas koordinasi dan efektivitas kelembagaan, organisasi dan penyelenggaraan pada semua tingkatan dan instansi terkait gitu. Kemudian yang kelima, membangun citra positif. Nah, ini kan harus kita bangun kembangkan citra positif gerakan pramuka dengan mewujudkan kapasitas informatika, integritas dan kapasitas komunikasi publik yang di era ini di era global ya. Era digital juga. Digital juga. Dan yang terakhir, kita menciptakan gerakan pramuka yang terpercaya, Kak. Itu kan dan masif ya, istilah anak sekarang harus kita masukkan masif, gitu ya. Sebagai bukti positif keberadaan gerakan pramuka bagi masyarakat, bangsa dan negara. Nah, itu ada 6 yang mudah-mudahan kalau dikerjakan bersama-sama itu bisa kita laksanakan ya selama 2023 sampai 2026. Iya, saya kira sampai 2025, ternyata 26. Iya. 3 tahun ya. Ya, salah satu misinya nih kita kebetulan berada di Gunung Gelis ya, betul, dalam kegiatan kursus pembina mahir dasar yang diselenggarakan oleh Kuartir Ranting Keramat Jati. Dan satu lagi, Kak, di sini kita lihat KMD kita ini bervariasi sekali, Kak. Ya, tidak di kecamatan kita saja nih yang ikut serta. Ada kecamatan Makassar, ada Pasar Rebo, ya, yang ikut serta bergabung di kita. Dan ada angkatan. Ada angkatannya. Ada angkatan, yaitu dari Kodim, ya. Nah, kemudian ada mahasiswa dari perguruan tinggi Brawijaya kalau nggak salah. Brawijaya berarti di Malang sana. Malang. Luar biasa. Ya, jadi kita sudah booming nih, Kak. Jadi kita melakukan KMD di sini ternyata sudah booming. Itu berkat dari para andalan-andalan yang tadi. Berkat kita dong. Oh iya. Ya, multimedia kita yang luar biasa. Dikenal jadinya semuanya. Kalau untuk program yang menjadi prioritas nih dari Kuartir Ranting Keramat Jati apa? Yang ada di pemikiran saya, sebuah organisasi ini tidak boleh timpang karena jenjang kita kan cukup banyak ya. Ada SD, SMP, SMA, ya kan, SMK, ada perguruan tinggi, dan ini nggak boleh timpang. Maka prioritas saya harus mensolidkan itu, mempersatukan dan menumbuh kembangkan sikap solidaritas dari masing-masing jenjang yang ada di Keramat Jati. Kita tahu bahwa kegiatan pramuka ini di semua kuaran pasti yang paling solid itu adalah tingkatan SD. Itu sudah nggak bisa kita pungkiri. Betul. Nah, maka saya berkeinginan, ayo SD sudah berjalan ibaratnya kecepatannya udah cukup tinggi. Nah, yang SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi kita perkuat. Nah, ini dibuktikan dengan adanya KMD yang sekarang ini itu cukup banyak yang SMP, SMA, Kak. Pesertanya. Gitu, cukup banyak. Nah, perguruan tinggi juga masuk di situ. Nah, itu salah satu
prioritas yang saya wujudkan, dan itu juga sudah kita buktikan dengan adanya kegiatan Musran kemarin, ya kan? Ada kegiatan dapat kerja kemarin, itu didukung oleh, kita berterima kasih kepada Mabiran kita, ya, Kak Igan sebagai camat kita, itu supportnya luar biasa. Sangat support sekali ya. Ya, kemudian juga dari pendidikan, ya Kak Tobing juga demikian mensupport kita. Nah, ini yang kita persatukan. Dan ketua-ketua MKS, K3S, ya, ketua Sanggar, luar biasa dukungannya untuk kegiatan kita. Ya, tadi kan disebutkan dengan adanya Kak Mabiran, gitu ya. Dan Kak Mabiran itu kan ada mabi-mabi. Betul. Dari setiap mabi itu kita kan ada 7 kelurahan ya. Betul. Nah, itu adalah kepala lurah. Betul. Sangat-sangat mendukung sekali setiap kita ada kegiatan di kelurahannya, area kelurahannya tetap mengizinkan dan mensupport luar biasa semua. sekali. Jadi itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dengan program di awal. Kita kemarin sukses sekali di kegiatan pemberian di bulan puasa tuh. Bulan puasa pembagian ya, takjil pembagian ya. takjil. Wow, luar biasa itu. Kemudian pertama kayaknya itu ya. Iya, nah kemudian itu tadi Dian Pinsat, Dian Pinru. Makanya saya mentargetkan yang kedua, saya menginginkan mengadakan kegiatan jamran. Jambore ranting. Jambore ranting. Dan saya minta target adalah 2.000 peserta. 2.000 peserta. Ya, luar gitu. biasa. Boleh. Banyak sekali tuh Kak. Iya, nah ini harus didukung oleh semuanya. Dan mungkin saya akan dari semua lini akan saya gerakan. Ya, kenapa? Karena sangat sayang pelatih kita cukup banyak. Ya, terutama nih saya hormat kepada Kak Imam nih yang sudah baru lulus. Ya, dan ayo kita potensi itu. Ada 4 teman Kak Imam ya, yang sudah menjadi pelatih. Nah, ini menunjukkan bahwa Kuaran Keramat Jati ini cukup solid gitu Kak. Iya. Oke. 2.000 peserta rencananya untuk Jambore Ranting. Jambore Ranting. Bisa ya Kak Imam ya? Siap. Ya. Pramuka itu memang harus siap sedia. Harus siap sedia. Oke. Sepertinya nih Keramat Jati memang beda dengan kuaran lainnya nih yang ada gitu di ya. Jakarta Timur itu ya. Betul. Kira-kira ini apa sih yang bisa membedakan kuartir ranting Keramat Jati dengan kuartir ranting yang lainnya Kak? Iya. Pertama, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, katanya kan begitu ya Kak ya? Betul. Iya kan? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta dong Kak. Iya. Pepatahnya seperti itu. Kalau tak cinta maka tak rindu Kak. Tak rindu. Ya kan? Kalau tak rindu maka tak terjadi apa-apa. Tak terjadi apa-apa. Ya. Nah, maka harus ciptakan hal itu. Nah, kita dikenal oleh andalan kita nih, Baskraja kita. Kita beri aplaus dulu Baskraja kita. Ya, kita dikenalkan. Ya, kalau nggak ada Baskraja kita, mungkin kita nggak dikenal. Yang tadi misi kita dengan era digitalisasi ini, diciptakan dengan Baskraja untuk memperkenalkan kuartir ranting Keramat Jati. Istilah tadi tak kenal maka tak sayang. Orang sudah kenal. Ya dibuktikan tadi KMD kok orang Malang bisa ikut. Gitu ya kan. Terus lembaga lain kita kan biasanya pramuka itu di pendidikan. Gitu ya. Nah buktinya angkatan dari kok bisa TNI ya, dari TNI gitu kan. Oh iya lupa saya, mohon maaf. Dari TNI gitu ya kan. Nah kita bergabung gitu ya. Nah makanya Kuaran Keramat Jati mengedepankan kebersamaan Kak. Kebersamaan dalam membangun gerakan pramuka ini, ya. Maju mundurnya gerakan pramuka bukan karena kakuarannya, nggak ada apa-apanya kakuaran mah, ya. Kalau tidak bisa menciptakan, membuat suasana di Kuaran ini menjadi kekeluarganya tinggi, itu yang utama. Nah, tugas saya cuma mempersatukan aja. Yang bergerak sebenarnya ya kakak-kakak pelatih ini. Kalau saya kan cuman
Ayo, begitu aja Kak. Ya, dukungan dari ketua itu sangat-sangat penting. Iya, nah yang kedua kita harapkan Andrew di Kuaran Keramat Jati yang menjadi pelatih ini kan banyak. Nah kemarin kita dorong lagi, alhamdulillah 4 orang kan lulus lagi. Nah yang ketiganya nih, ini yang paling menarik nih Kak, bahwa perbedaan dengan kuaran-kuaran lain, ya kita itu punya tim multimedia Kak. Jadi multimedia. Ya, tim multimedia yang sudah solid nih Kak, ya, dan bekerja berjuang dengan gigi dan kekompakannya luar biasa. Nah, kita menyebut multimedia kita itu namanya Batur Scott Keramat Jati, istilahnya Bas Kraja. Luar biasa. Gitu. Tim multimedia dengan namanya Bas Kraja, yaitu Batur Scott Keramat Jati. Mantap itu adanya di kita loh ya. Itu namanya harus dilisensi barangkali ya Kak ya. Ya itu harus punya hak paten kayaknya. Hak paten gitu ya. Nah untuk yang mengelola tim multimedia ini, ya Bas Kraja ini siapa-siapa aja nih Kak? Wah ini para andalan-andalan yang gigi dan luar biasa nih dari adik-adik kita yang berada di tingkatan SMA, SMK. Nah, penegak ya. Penegak. Penegak gitu, ya. Motornya tahu nggak? Boleh perlu dikasih tahu itu. Di kita yang namanya Kak Santoso. Kak Santoso. Iya. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Kak Santoso. Nah, beliau itu tugasnya di mana tahu nggak ini? Ini promosi sedikit nih Kak. Ya. Beliau berada kerjanya di GIS. Ya, di GIS. Nah, Kak Santoso dibantu oleh Kak siapa Kak? Tahu Kakak yang wanitanya siapa Kak? Kak Zahra. Luar biasa. Berarti Kakak juga memahami hal itu. Oke, jadi 2 orang ini motor yang mencurahkan ilmunya kepada adik-adiknya, adik-adik andalan. Nah, walaupun nanti kita tahu adik-adiknya atau penegak ini berperan aktif di kegiatan jadi kita. Minat daripada kakak-kakak penegak kita yang suka dengan era digital ini, yaitu suka vlog, kemudian suka membuat konten, ya kan, kita wadahi ya, dengan Kekuatan Tim Keramat Jati diwadahi dengan dibentuknya tim multimedia yaitu Bas Kraja ini. Luar biasa sekali Kak, itu segitu banyak visi misi ya kan, dan sudah berjalan ya, sekarang sudah 2024 itu. Ada nggak kendala nih yang dihadapi Kak? Yang namanya organisasi pasti ada kendala ya. Nah, kendala itu tinggal kita menyikapi. Bagaimana kita bisa menyikapi sebuah kendala itu dengan baik, melibatkan unsur-unsur di tim. Ya. Nah, kendala-kendala yang menjadi penghalang itu harus didiskusikan. Nah, hampir di semua kuaran itu pasti kendalanya adalah iuran, Kak. Iuran. Itu nggak di mana-mana, Kak. Nggak di mana-mana, pasti kendalanya di situ. Sedangkan aktivitas organisasi tidak akan lepas dari anggaran ya. Anggaran. Nah, tapi kita jangan lemah dengan adanya itu. Jangan nggak ada anggaran kita tidak bisa bergerak ya. Tiada rotan akar pun jadi. Harus begitu kan? Seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ya seperti anggaran di iuran. Nah, bagaimana kita ini salah satu contoh saja. Ya, nah tinggal pendekatan aja. Betul. Komunikasi untuk mengatasi semua kendala-kendala yang tadi. Dengan komunikasi, mudah-mudahan ada solusi. Ada solusinya, gitu. Nih, Keramat Jati rantainya kuat, ya kan? Ini cara mensinergikan andalan-andalan agar organisasi dapat berjalan dengan baik, bagus dan sampai solid itu gimana? Kita melibatkan langsung ya seluruh andalan dalam sebuah kegiatan dan membentuk tim sukses dalam program itu.
Nah itu cara kita yang kita lakukan. Iya, gitu. Jadi semuanya ikut bekerja. Ikut bekerja. Walaupun satu sisi dia sebagai andrumnya, ya, tapi andalan-andalan yang lain tetap bersinergi, diajak untuk ikut bergabung ya kan? Iya, dan kita coba ciptakan menghargai atau andalan-andalan ini bisa memposisikan diri. Ya, di mana dia berada harus bisa menempatkan diri. Beda dia andalan berada di sekolah, andalan berada di pramuka, andalan di luar pramuka. Nah ini dia bisa, kalau dia bisa menempatkan diri itu, insya Allah bisa berjalan semuanya. Berarti diarahkan sama Kak Kuaran ini para andalan-andalan untuk menjadi profesional. Ya, Tahu gitu. tempat di mana posisinya. Posisinya. Luar biasa. Ini kata-katanya sangat hebat nih. Ini kalau saya kepingin minta nih kata-kata inspiratif, quotes ya, untuk kita semua sih khususnya. Tapi saya yang meminta nih, mungkin para penonton ya dari Baskara Raja Podcast ini juga ingin tahu nih kata inspiratif dari Kak Kuaran kita. Simple saja sebenarnya bagi saya ya, bahwa masing-masing kita ini diciptakan oleh Allah, diciptakan Tuhan, punya keunggulan. Jadi masing-masing kita punya keunggulan. Galilah keunggulan kita masing-masing. Jangan kita sibuk menggali keunggulan orang lain atau membicarakan keunggulan orang lain, ya, karena kita belum tentu bisa melakukannya. Dia unggul dalam menyetir mobil, ya, kita belum tentu unggul di sana gitu loh. Kita unggulnya dalam mengendarai motor. Ayo, itu yang kita lakukan gitu. Kita unggul di bidang kegiatan luar di lapangan gitu. Di lapangan. Contohnya ya. Contohnya. Ya. Nah, jangan kita kritik orang yang unggul di indoor. Karena gitu. di indoor itu biasanya main laptop. Nah, wah, ya kan, membuat program. Betul. Gitu? Belum tentu orang-orang yang di lapangan bisa seperti itu kan. Dia enak aja ya, cuman duduk-duduk aja duitnya banyak. Jangan itu yang dibicarakan gitu. Tapi kan. gali lah. Walaupun kita potensi. nih orang lapangan, biasanya pembina lapangan, galilah. Keunggulan kita yang ada di lapangan banyak sekali ilmu. Lakukan. Siap. Jangan kita memaksakan diri, ya. Nggak bisa kita paksakan diri gitu ya. Terus yang kedua mungkin ada begini Kak, saya dalam berorganisasi yang saya lakukan lebih baik jadi raja di tempat yang kecil daripada menjadi prajurit di tempat yang besar. Luar biasa. Artinya gini Kak, sekecil apapun organisasi itu kita jadi pemimpin lakukan, daripada contoh saya mungkin di cabang tentunya saya tidak berperan, hanya berperan di pelengkap. Gitu kan? Ya, lebih baik kita yang di kecil kita lakukan apa yang potensi yang ada di kita, sekecil apapun hargai itu dan ciptakan kenyamanan. Luar biasa sekali kata-kata inspiratif dari Kak Kuaran kita. Kata inspiratif sudah kita dapatkan, sekarang untuk Kak Kuaran kita minta untuk kata penutup. Saya mengucapkan terima kasih nih Kak Imam. Organisasi ini tidak akan berjalan, tidak akan bisa solid. Kita membulatkan dengan kesolidan itu tanpa dukungan. Pertama, kalau kita nyebut di sekolahan itu adalah kepala sekolah atau Mabigus. Ya. Nah, itu peran serta dari Kak Mabigus atau kepala sekolah luar biasa. Kemudian peran dari Kasaklaknya juga ya. Nah, kemudian peran tadi Kakak juga nyebutkan lurah ya, mabirannya gitu ya, termasuk dalam mabiran, camat. Nah, kalau level lebih tingginya yaitu Sudin, ya, wali kota gitu ya, kemudian cabang. Nah, untuk level atasnya yaitu berarti dari daerah. Nah, ini saya ucapkan terima kasih dan kami butuh haus dengan bimbingan. Ya, nggak apa-apa kami di
berikan masukan atau kritikan yang membangun. Yang membangun. Ya, tidak ada gading yang tak retak. Ya. Nah, gitu. Jadi dalam ucapan saya juga barangkali ada yang kurang pas, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu saja. Gitu. Terima kasih banyak nih untuk Kak Samsul Hadri selaku Ketua Kuartir Ranting Keramat Jati yang sudah hadir, sudah memberikan ilmunya, memberikan pengalamannya kepada kita. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Kak Samsul. Sama-sama. Dan kita akan menutup kegiatan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.